Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kemudian yang kedua adalah dengan komitmen setia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti sholat 5 waktu ya. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lain seperti bersedekah, berinfak, berzakat. Nah, sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dapat menghapus dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan seseorang di antara sholat sebelumnya sampai ke sholat berikutnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Sholat yang 5 waktu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dan begitu seterusnya. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Ahad, Ahad ke Senin, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat. Sholat yang 5 waktu itu, dan dari Jumat ke Jumat, kata Rasulullah, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Semuanya itu dapat menghapus dosa-dosa di antaranya, ya, di antara sholat ke sholat, di antara hari ke hari, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat-salatnya. Kemudian disebutkan juga di ujung, ya, pembicaraan tentang sifat-sifat mukminin itu. Allah katakan, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang memelihara salat-salatnya. Di awal surat Al-Mu'minun itu dikatakan orang yang khusyuk, yang kualitas sholatnya baik, dan di ujungnya dikatakan orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Semoga kita bisa melakukan sholat ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kita bisa menjaga sholat-sholat wajib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan disiplin. Nah, sholat itu di samping diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu perbuatan yang baik, dia juga berfungsi menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Satu kali pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggoyang satu batang daun yang masih segar, digoyang-goyang sampai kemudian rontoklah dedaunan yang ada di cabang itu. Begitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan sholat waktu, ya, dihapuskan dosa-dosanya seperti orang yang menggoyang keras, ya, cabang daun-daunan itu. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang di samping rumahnya itu mengalir sungai yang jernih dan dalam, lalu orang itu selalu mandi, ya, menyelam di sungai itu sampai 5 kali dalam sehari. Sahabat-sahabat pun kemudian mengatakan, sungguh bersih sekali badannya, tidak akan berdaki badannya itu. Lalu Rasulullah berkomentar, begitulah orang yang sholat 5 waktu dalam sehari, ya, akan bersih dari dosa-dosanya seperti seseorang yang mandi di sungai yang jernih 5 kali dalam sehari. Itu sarana yang kedua. Komitmen melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sholat atau sedekah, zakat, atau kewajiban yang lain seperti puasa, haji. Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi, beliau mengatakan, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan. Jadi perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipakai untuk mendekatkan diri oleh seorang hamba kepada Tuhannya, adalah perbuatan-perbuatan yang wajib, seperti sholat tadi dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.